Ya, baik saudara-saudara sekalian, Alhamdulillah kita sudah bisa sama-sama masuk di link Zoom kita. Baik, mari kita mulai perkuliahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang dirahmati Allah, alhamdulillah sore hari ini kita bisa kembali bertemu untuk melanjutkan perkuliahan kita hukum perkawinan Islam di Indonesia. Di mana minggu kemarin kita sudah melaksanakan ujian tengah semester dan sekarang akan kita lanjut materi perkuliahan kita. Baik, saya akan share screen. Oke, materi perkuliahan kita pada sore hari ini adalah larangan, pencegahan, dan pembatalan perkawinan. Kita mulai dari larangan perkawinan. Saudara-saudara sekalian, larangan perkawinan ini biasa disebut di dalam fikih munakahat sebagai mahram, ya. Jadi tidak setiap laki-laki itu dibolehkan kawin atau menikah dengan setiap perempuan. Di situ ada aturan-aturan siapa saja yang boleh dikawini dan siapa saja yang tidak boleh dikawini. Ya, dalam fikih munakahat kita mengenal ada mahram mu'abbad, ada juga mahram mu'aqqad atau muwaqqad. Jadi ada beberapa perempuan tertentu yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki tertentu pula. Karena adanya penghalang atau larangan perkawinan. Nah, dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga di dalam kompilasi hukum Islam, itu telah dijelaskan secara rinci tentang larangan perkawinan ini. Siapa-siapa saja wanita yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki tertentu. Kita lihat terlebih dahulu larangan perkawinan yang ada di dalam Masuk. Perkawinan kita. Masuk. Ada? Ayo. Larangan perkawinan, Kasih ya. ya, larangan perkawinan ini diatur di dalam pasal 8 sampai 12 Undang-Undang Perkawinan atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di mana di dalam pasal 8 dikatakan bahwa perkawinan itu dilarang antara dua orang yang A. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas. Ya. Jadi sebetulnya ini agak mirip dengan apa yang ada di dalam fikih munakahat, yaitu dia memiliki hubungan darah, ya, hubungan nasab
dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas. Ibu seterusnya ke atas atau anak perempuan seterusnya ke bawah. Kemudian yang B, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara. Antara seorang dengan seorang saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya. Ya, jadi laki-laki dilarang melakukan perkawinan dengan wanita yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, seperti saudara. Saya tidak boleh mengawini saudara perempuan saya. Kemudian antara seorang dengan seorang saudara orang tua, ya, saya dengan bibi saya, ya, atau antara seorang dengan saudara neneknya. Ini apa ini namanya, ya? Ya, nenek juga gitu ya, kita memanggilnya nenek juga. Tapi ini bisa digambarkan di dalam apa garis keturunan. Kemudian yang ketiga, berhubungan semenda. Semenda itu ya kekerabatan karena adanya suatu perkawinan, yaitu mertua. Saya tidak boleh mengawini ibu dari istri saya. Anak tiri, ya. Kemudian menantu dan ibu atau bapak tiri, ya. Ibu atau bapak tiri. Kemudian yang D, ya, karena ada hubungan sesusuan, baik itu anak susuan, saudara susuan, maupun bibi atau paman sesusuan. Yang E, berhubungan saudara dengan istri, atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami itu beristri lebih dari seorang. Jadi kalau saya misalnya ya sudah memiliki istri, nah maka saya tidak boleh menikah lagi dengan bibi ya atau kemenakan dari istri saya. Jadi tidak boleh mengumpulkan dua orang dalam hubungan saudara dengan istri. Kemudian yang F, ya, yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Ya, misalnya beda agama dan lain sebagainya. Nah, itu menurut undang-undang perkawinan kita. Kemudian pasal 9. Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat 2 dan dalam pasal 4 undang-undang ini. Jadi seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain, orang yang masih memiliki hubungan suami istri ya dengan orang lain itu tidak dapat menikah lagi. Misalnya saya mau menikahi perempuan, tapi perempuan itu masih di dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki yang lain. Pasal 10 menyatakan apabila suami dan istri telah cerai kawin, ya telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi. Sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Jadi ini kaitannya dengan talak bain, ya, dengan talak bain. Kemudian pasal 11 menyatakan bagi seorang yang putus perkawinannya itu berlaku jangka waktu tunggu. Ya, kalau dalam fikih munakahat kita sebut dengan iddah, ya, iddah, masa menunggu. Jadi bagi orang yang putus perkawinannya, entah itu cerai mati maupun cerai talak, dia memiliki jangka waktu tunggu. Nah,
Yang kedua, ayat 2 menyatakan tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut, ayat 1 akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut. Kemudian pasal 12 menyatakan tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Nah, yang selanjutnya adalah larangan perkawinan yang ada di dalam kompilasi hukum Islam. Larangan perkawinan dalam KHI itu diatur lebih rinci daripada apa yang sudah dinyatakan tadi di dalam undang-undang perkawinan kita. Kompilasi hukum Islam membagi larangan perkawinan itu menjadi dua. Ada larangan untuk selamanya, yang dalam fikih munakahat kita sebut dengan mahram mu'abbad. Dan yang kedua adalah larangan untuk sementara waktu, yang berarti larangan secara temporer untuk sementara waktu. Atau dalam fikih munakahat kita sebut dengan mahram muakkad atau muwakkad. Larangan untuk selamanya ini yang termasuk di dalam mahram mu'abbad. Kompilasi hukum Islam pasal 39 menyatakan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertama adanya pertalian nasab. Mahram nasab. Yakni dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya. Ya. Jadi wanita yang melahirkan berarti ibu, atau keturunannya, anak berarti anak perempuan. Kemudian yang B dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu, sama juga anak. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya, dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya, saudara perempuan. Kemudian yang kedua karena pertalian kerabat semenda, yakni terdiri dari beberapa orang dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya, disebut mertua gitu ya. Orang yang melahirkan istri kita itu kan mertua kita. Atau mungkin istri itu sudah dicerai. Istri sudah dicerai tapi mertua tetap menjadi mahram kita, tidak boleh kita kawini. Kemudian B dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya. Ibu tiri, ibu tiri. Sampai kapanpun itu juga menjadi mahram selamanya. Yang C, dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya. Anak perempuan atau anak tiri perempuan, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla dukhul. Qabla dukhul sebelum terjadi hubungan seksual. Kemudian yang D, dengan seorang wanita bekas istri keturunannya. Seorang wanita dengan bekas istri dengan seorang wanita bekas istri keturunannya. Atau kita sebut menantu. Nah ini kalau tidak dijelaskan kayak gitu, bahasanya ini agak sulit-sulit dipahami Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya. Nah, siapa itu? Nah, ternyata kalau kita perjelas seperti ini. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, karena adanya pertalian sesusuan. Rinciannya adalah A, dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas. Jadi dengan ibu susuan, dan seterusnya ke atas. B, dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
dengan seorang wanita sesusuan, berarti saudara sepersusuan dan putri-putrinya. Seterusnya ya garis lurus ke bawah. Yang C, dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah. Ya. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah. Yang D, dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas. Ya, ke atas. Yang E, dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya. Jadi anak susuan gitu ya. Anak yang disusui oleh istrinya dan juga keturunannya. Nah, itu berkaitan dengan mahram rodho'ah. Kemudian karena adanya sumpah li'an yang tercantum di dalam KHI pasal 43 ayat 1, yang disebut dengan sumpah li'an itu adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya telah berbuat zina dengan 4 kali, ya 4 kali ungkapan bahwa ia termasuk orang yang benar di dalam tuduhannya. Kemudian pada sumpah kesaksian yang kelima, disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu. Kemudian pihak istri juga bersumpah 4 kali bahwa dirinya tidak berbuat sebagaimana yang dituduhkan oleh suaminya. Dan pada sumpah yang kelima, ia bersedia menerima murka Allah bila tuduhan suaminya itu ternyata benar. Jadi prosesnya bagaimana sumpah li'an ini? Ada seorang suami ya yang menuduh istrinya itu telah melakukan zina. Tapi dalam hukum Islam tidak ada saksi ya, tidak ada saksi yang bisa mendukung pernyataan suami itu. Maka kemudian suaminya bersumpah ya. Saya bersumpah atas nama Allah ya, atau demi Allah saya bersumpah bahwa istri saya telah melakukan zina dan saya benar dengan perkataan saya. Nah, itu diucapkan 4 kali. Ya, demi Allah saya menyatakan bahwa istri saya itu telah berzina dan saya benar dengan pernyataan saya ini. Lalu pada sumpah yang kelima dia mengatakan, ya demi Allah, ya saya menyatakan bahwa istri saya sudah berzina dan saya rela menerima murka dari Allah kalau saya tidak benar dengan tuduhan saya. Atau menerima laknat Allah atau murka Allah. Kemudian di pihak istri pun juga melakukan perlawanan. Ya, dia tidak menerima tuduhan tersebut. Maka istrinya kemudian bersumpah, ya demi Allah saya bersumpah bahwa suami saya itu tidak benar dengan tuduhan zinanya. Ya, bahwa ia berdusta dalam tuduhannya itu. Kemudian itu diucapkan 4 kali dan yang kelima dia menyatakan demi Allah ya saya bersumpah bahwa apa yang dituduhkan oleh suami saya itu tidak benar. Dan saya rela untuk menerima laknat atau murka dari Allah bila tuduhan suami saya itu benar. Nah, ketika kemudian terjadi sumpah li'an seperti ini, maka terjadilah perceraian secara otomatis. Ya, terjadilah perceraian dan perceraian itu menyebabkan suami istri itu tidak bisa kembali lagi menjadi suami istri. Nah, itulah yang disebut dengan sumpah li'an.
Kemudian larangan perkawinan untuk sementara waktu. Ya, secara temporer dia tidak boleh dikawini dalam kondisi tertentu. Kalau kondisi itu sudah tidak ada, maka dia diperbolehkan untuk mengawini wanita tersebut. Atau yang disebut di dalam fikih munakahat sebagai mahram mu'akkad atau muwakkad. Yang pertama adalah karena wanita yang bersangkutan itu masih terikat perkawinan dengan pria lain. Saya tidak boleh mengawini istri orang lain sampai suami dari wanita itu ya mencerai wanita tersebut. Kemudian selesai masa iddahnya baru boleh ya saya melakukan pernikahan dengan wanita tersebut. Jadi karena wanita itu masih terikat di dalam suatu perkawinan dengan pria lain, maka dia tidak boleh melakukan perkawinan sampai perkawinan itu putus. Yang kedua, seorang wanita yang masih berada di dalam masa iddah dengan pria lain. Ya. Kalau di dalam fikih munakahat, ya karena iddahnya itu adalah iddah roj'i. Ya, iddah roj'i. Jadi wanita yang masih berada di dalam masa iddah, masa tunggu, itu tidak boleh dinikahi sampai masa iddahnya itu selesai. Yang C, seorang wanita yang tidak beragama Islam. Ya. Jadi wanita yang non-muslim itu juga tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki muslim sampai wanita itu masuk Islam. Nah, kalau kondisi-kondisi seperti itu sudah tidak ada, maka diperbolehkan ya untuk melakukan pernikahan. Ya, sebetulnya di dalam fikih munakahat masih banyak lagi itu ya. Masih banyak lagi misalnya wanita yang sedang berikhram atau kita sedang berikhram dan lain sebagainya. Kemudian larangan memadu, larangan untuk mengumpulkan ya dua wanita dalam satu perkawinan yang diatur di dalam KHI pasal 41. Di mana seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya. Rinciannya adalah yang pertama, saudara kandung, saya atau si ibu atau keturunannya. Jadi tidak boleh misalnya saya menikah dengan saudari dari istri saya. Ya. Jadi saudara kandung atau saya atau si ibu atau keturunannya. Tidak boleh. Kemudian yang B, wanita dengan bibinya atau kemenakannya. Saya punya istri, ya kemudian saya menikahi lagi bibi dari istri saya atau keponakan dari istri saya. Itu tidak boleh. Nah, larangan tersebut tetap berlaku meskipun istri-istrinya itu telah ditalak raj'i. Ya, tetapi masih dalam masa iddah. Karena dia berada di dalam masa iddah, maka ya tidak boleh dilakukan perkawinan. Kemudian KHI pasal 42 menyatakan, seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 orang istri yang keempat-empatnya masih terikat dalam perkawinan atau masih dalam iddah tolak raj'i, ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya itu dalam masa iddah tolak raj'i. Jadi mudahnya begini, ya kalau saya sudah memiliki 4 orang istri, maka wanita selain 4 orang itu adalah mahram saya tidak boleh menikahinya. Ya, jadi selama saya memiliki 4 orang istri, saya tidak boleh menambah istri lagi. Kecuali kalau salah seorang atau ya beberapa orang dari istri saya ceraikan dulu.
Ya, ceraikan, ya kemudian saya menikahi wanita yang saya inginkan. Dalam hal ini disebut dengan poligami yang melampaui batas. Jadi tidak boleh melakukan poligami melampaui batas. Batas maksimalnya adalah 4 orang istri. Kalau mau nambah, ya diceraikan dulu salah satunya misalnya begitu. Ya, atau baru kalau ya salah satunya meninggal boleh nambah lagi. Maksimal adalah 4. KHI pasal 43 menyatakan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak 3 kali, talak bain. Larangan tersebut gugur kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da duhul dan telah habis masa idahnya. Ya, ini apa yang disebut dengan tahlil gitu ya. Jadi ada seorang laki-laki sudah menceraikan istrinya secara baik. Maka dia tidak boleh menikahi mantan istrinya itu kecuali ya mantan istrinya itu sudah menikah dengan laki-laki yang lain. Sudah melakukan hubungan seksual secara sempurna. Kemudian telah dicerai dan telah habis masa idahnya. Nah, ini kalau terjadi secara alami itu ya kan lama sekali begitu kan. Ya, tapi dalam fikih munakahat dikenal apa yang disebut dengan nikah takhlil untuk menghalalkan mantan istrinya itu. Kemudian yang B dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an. Tadi yang sudah kita jelaskan ya bahwa suami istri yang sudah melakukan sumpah li'an itu tidak bisa menjadi suami istri lagi selamanya. Kemudian KHI pasal 44, seorang wanita Islam itu dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Jadi adanya perbedaan agama itu menyebabkan halangan untuk pelaksanaan suatu perkawinan. Nah, itulah saudara-saudara sekalian berkaitan dengan larangan perkawinan, ya. Apa yang kita sebut dengan mahram. Ya, ini perlu kita pelajari lebih detail supaya kita tahu persis siapa sebetulnya wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi. Kita lanjut pada pencegahan perkawinan. Yang dimaksud dengan pencegahan perkawinan itu adalah tindakan hukum yang dilakukan untuk mencegah berlangsungnya suatu perkawinan. Ya, jadi bisa saja ada orang yang mau melakukan perkawinan, kemudian ada pihak lain ya yang melakukan tindakan hukum untuk mencegah terjadinya perkawinan tersebut. Disebabkan karena diketahui tidak memenuhi syarat menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Ya. Jadi misalnya ternyata ada larangan perkawinan, ya, maka kita diperbolehkan untuk mencegah perkawinan itu. Atau mungkin ya anak berada di bawah umur, maka bisa juga dilakukan pencegahan. Ya, pencegahan terhadap perkawinan itu. Tujuannya adalah untuk menghindari perkawinan yang dilarang oleh hukum perkawinan. Jadi tujuan perkawinan itu tujuan pencegahan perkawinan itu adalah supaya tidak terjadi perkawinan yang dilarang oleh hukum perkawinan. Ya, bisa jadi yang menyeleksi itu kurang teliti begitu. Sehingga kemudian ada larangan-larangan perkawinan yang dilanggar. Nah, tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan.
kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama. Itu menurut KHI pasal 61. Ya, kufu kalau dalam bahasa fikih munakahat kita sebut dengan kafa'ah, ya, adanya kafa'ah. Kafa'ah itu adalah keseimbangan, ya, keseimbangan atau keserasian antara suami dan istri untuk melangsungkan perkawinan. Keseimbangan atau kesetaraan itu bisa terjadi dalam berbagai macam hal, ya, misalnya dalam hal rupa, dalam hal kekayaan, dalam hal pekerjaan, ya, dalam hal kedudukan, kebangsawanan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kafa'ah di dalam Islam itu memang kadang diperhitungkan, akan tetapi kalau menurut hukum positif yang berlaku di negara kita, kufu itu tidak bisa dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan. Kecuali tidak sekufu dalam perbedaan agama, kecuali ada ketidakseimbangan ya di dalam agama. Artinya pernikahan yang dilakukan ya dengan agama yang berbeda. Itu boleh dilakukan pencegahan perkawinan. Dengan kata lain, tidak sekufu karena umur misalnya. Yang laki-laki sudah 70 tahun, tapi yang perempuan itu baru 15 tahun. Ini tidak sekufu dalam hal umur. Atau sebaliknya, yang perempuan itu sudah nenek-nenek itu ya, sudah 60 tahun misalnya, yang laki-laki itu baru berumur 20 tahun. Kemudian kekayaan dalam hal kekayaan, ya. Yang perempuan kaya, sedangkan yang laki-laki itu miskin. Nah, kalau di dalam fikih munakahat, kafa'ah, kesetaraan dan keseimbangan itu diperhitungkan supaya nanti ya ada keharmonisan di dalam rumah tangga. Kalau ada ketimpangan seperti itu, maka bisa jadi yang satu akan meremehkan yang lain. Kemudian status sosial. Nah, status sosial seorang yang memiliki gelar bangsawan ya menikah dengan orang awam itu berarti juga tidak sekufu. Dalam hal pendidikan juga misalnya ada perempuan yang S1 selesai, kemudian S2, S3 juga selesai. Tapi kemudian menikah dengan laki-laki lulusan SD misalnya. Nah, itu nanti kalau ngomong kan tidak nyambung. Nah, itu artinya tidak sekufu, tidak ada keseimbangan dan kesetaraan. Jadi tidak sekufu karena umur, kekayaan, status sosial, pendidikan maupun pekerjaan. Itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk melakukan pencegahan perkawinan. Orang tidak bisa mencegah perkawinan karena alasan-alasan tersebut. Ya. Kemudian yang berhak untuk mengajukan pencegahan perkawinan siapa? Ya, siapa yang berhak untuk mengajukan pencegahan perkawinan? Yang dapat mencegah perkawinan itu adalah pertama, para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah. Kemudian saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi misalnya ayah, kakek, atau anak ya, ke atas maupun lurus ke bawah, lurus ke atas atau lurus ke bawah. Kemudian saudara yang berwenang untuk menjadi wali nikah dan lain sebagainya. Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga itu tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain. Jadi ayah kandung, ya ayah kandung meskipun dia itu tidak pernah menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga,
itu tidak gugur hak kewaliannya. Ya, jadi ayah kandung itu memiliki hak kewalian yang melekat. Tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain. Ya, yang berhak menjadi wali nikah itu kan sebetulnya ayah kandung itu ya. Tapi kemudian dia mau ya dinikahkan dengan wali yang lain. Maka ini boleh ya dilakukan pencegahan perkawinan. Nah, kemudian yang kedua, suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan. Menurut KAI pasal 63, jadi suami atau istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan. Ya, saya memiliki istri. Ya, kemudian istri saya itu mau menikah ya dengan laki-laki yang lain. Padahal dia masih statusnya adalah istri saya. Maka di sini saya memiliki hak untuk mencegah perkawinan itu terjadi. Atau sebaliknya, ya, sebaliknya saya sudah mempunyai istri, tapi diam-diam saya punya simpanan begitu, katakanlah seperti itu, dan saya berniat untuk mengawininya. Maka istri saya yang sah itu berhak untuk melakukan pencegahan perkawinan supaya saya itu tidak melangsungkan perkawinan. Kemudian yang ketiga adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan. Jadi pegawai KUA misalnya melihat ada sesuatu yang tidak beres di dalam perkawinan itu. Atau perkawinan itu melanggar syarat dan ketentuan agar diperbolehkannya suatu perkawinan itu berlangsung. Nah, maka kemudian pejabat itu berhak untuk melakukan pencegahan perkawinan supaya ya perkawinan yang dimaksud itu tidak terjadi. Yang selanjutnya adalah tata cara pengajuan pencegahan perkawinan. Permohonan pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan agama. Dalam daerah hukum di mana perkawinan itu akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat nikah PPN atau dalam hal ini adalah KUA. Jadi permohonan untuk mencegah perkawinan itu diajukan ke pengadilan agama dan diberitahukan kepada PPN, pegawai pencatat nikah. Nah, pegawai pencatat nikah memberitahu kepada calon-calon mempelai tentang adanya permohonan pencegahan perkawinan itu. Ya, karena orang yang akan melangsungkan perkawinan itu harus melalui pegawai pencatat nikah. Maka dengan adanya informasi itu bahwa ada yang bermaksud untuk melakukan pencegahan perkawinan, maka PPN itu kemudian melaporkan atau memberitahu calon-calon mempelai tentang adanya permohonan pencegahan perkawinan. Nah, masa berlaku pencegahan perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan itu belum dicabut. Ya, selama belum dicabut, maka tidak dapat dilangsungkan perkawinan. Nah, pencabutan dilakukan dengan menarik kembali permohonan pencegahan atau dengan putusan pengadilan agama. Ya. Jadi pencabutan itu bisa dilakukan dengan menarik kembali permohonan yang sudah diajukan kepada pengadilan agama atau dengan putusan pengadilan agama ya bahwa sudah terjadi pencabutan pencegahan perkawinan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya kira sampai di sini dulu apa yang saya sampaikan di dalam perkuliahan kita sore hari ini. Ya, pada pertemuan yang akan datang kita lanjut pada pembatalan perkawinan. Ya, baik.
Saya kira sudah maghrib. Kalaupun ada sesuatu yang mau disampaikan, saya persilakan. Kalau tidak ada, bisa kita akhiri perkuliahan kita sampai di sini. Ya, baik. Saya kira cukup. Terima kasih saya ucapkan pada saudara-saudara sekalian atas kehadiran dan perhatiannya. Insya Allah minggu depan akan kita lanjut dengan materi yang selanjutnya, ya, yaitu pembatalan perkawinan. Kita akhiri perkuliahan kita pada sore hari ini dengan bacaan Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya. kasih Pak. Terima kasih juga kepada saudara-saudara sekalian. Saya mohon izin untuk meninggalkan ruangan.